Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kunci akses pintu. Dengan cepat ia memperbaiki pintu dan memasukkan kode akses lalu keluar melalui pintu depan. Pada saat keluar ia terkejut, menyadari bahwa ia memasuki ruangan yang sama. Ia melihat ke belakang dan mencoba keluar dari ruangan tersebut melalui pintu belakang. Tapi dari manapun ia keluar akan kembali ke tempat yang sama. Saat berada di pintu, ia melihat dirinya di sisi sebelah kanan. Sadar bahwa ia terjebak dalam ruangan ini. Jelas mengejutkannya. Ia mencari tahu penyebabnya dan mulai mengutak-atik kode kunci akses. Tapi tak ada yang berubah. Hal yang sama tetap terjadi. Setelah berpikir lama, ia mencoba untuk membuka pintu. Dan menopangnya menggunakan peralatan miliknya. Dengan demikian pintu yang lain akan terbuka. Setelah itu ia mulai berjalan, dan perlahan-lahan mulai berlari. Sambil berteriak berharap ia bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan pada akhirnya dia lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dengan keadaan sekarang, ia tidak bisa memikirkan hal yang lebih efektif daripada meremas sampah dan melemparnya ke diri sendiri. Sekarang ia tidak hanya melemparnya, bahkan ia menangkapnya. Karena cara tersebut gagal, pria itu mencoba cara lain, dengan cara merangkak di depan pintu dan mengapai tubuhnya. Tapi ia tidak bisa, karena setiap kali ia bergerak, tubuhnya yang lain ikut bergerak. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengutak-atik kode kunci akses, berharap pintunya bisa kembali normal. Tapi tidak ada yang berubah. Ia juga mencoba memecahkan dinding ruangan, tapi gagal, karena dindingnya terlalu kuat. Karena kesal ia mulai menghibur dirinya dengan peralatan miliknya. Dengan begitu ia bisa lebih tenang. Sekarang ia kembali mencoba mengutak-atik kunci akses, tapi usahanya tetap saja gagal. Karena kesal ia memukul kunci tersebut hingga terjadi konsleting. Sekarang ia benar-benar tidak bisa keluar dari ruangan itu, karena pintunya terkunci akibat konsleting. Dia pun panik dan langsung bergegas memperbaiki kunci tersebut. Saat sedang diperbaiki terdapat bola hitam yang masuk dari pintu belakang, kemudian kembali keluar. Setelah memperbaiki kabel itu, tiba-tiba muncul cahaya dari belakang. Ia pun langsung kembali merusak kabel tersebut agar cahaya itu lenyap. Bersamaan dengan itu kelompok petugas medis muncul dari pintu belakang membawa wanita misterius. Mereka melewati ruangan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak seperti dia, mereka semua melewati pintu dengan aman. Sementara ia, tetap terjebak dalam ruangan itu. Ini jelas membuatnya kesal dan menangis ketakutan. Saat ia tidur, tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan cahaya itu muncul kembali dengan anak kecil. Saat bangun ia menyadari bahwa itu hanya mimpi. Ia bermeditasi untuk menenangkan dirinya, dan kembali mencoba memperbaiki kunci akses. Bersamaan dengan itu sesuatu yang aneh muncul dari pintu. Tapi ia tidak menghiraukannya dan terus memperbaiki kunci akses. Hal aneh kembali terjadi, pria lain mirip dengannya muncul dari pintu belakang. Mereka spontan terkejut, dengan orang yang sama dalam satu ruangan. Pria itu langsung kabur, tapi ia tetap kembali ke ruangan itu. Ia kemudian mencoba kembali keluar dari pintu belakang, tapi pria di pintu depan menahannya. Seketika pria itu langsung merasa pusing dan mual. Mereka tidak saling berkomunikasi, karena tidak ada yang perlu dibicarakan pada diri sendiri. Sekarang ada dua pria yang sama terjebak dalam satu ruangan. Salah satu dari mereka tidur, sementara yang lain berusaha mencari jalan keluar. Tukang listrik tersebut bermaksud untuk membuat hubungan arus pendek. Ia merobek bajunya dan membasahi minuman milik pria yang tidur ke pakaiannya. Ia berencana membuat semacam kabel dari pakaiannya. Setelah itu ia melemparnya keluar dari pintu depan, dengan begitu pakaiannya akan muncul dari pintu belakang. Lalu menyambungkan pakaiannya ke salah satu kabel di sana. Setelah itu ia mencoba menyentuh kabel sehingga terjadi konsleting pada kunci akses, dan membuat ruangan itu menjadi gelap. Bersamaan dengan itu, cahaya misterius dan anak kecil itu kembali muncul dan menghilang. Pria kedua terbangun dan melihat kembarannya mati dan berteriak ketakutan. Di sini ia mencoba untuk kabur dan membuka pintu belakang. Ia menyadari semua sudah kembali normal, dan langsung bergegas keluar dari pintu belakang. Tak lama kemudian kembarannya bangun. Ternyata ia tidak mati melainkan hanya pingsan. Sadar bahwa pria yang kedua sudah tidak ada, ia langsung mencoba membuka pintu depan. Dan benar saja, pintunya sudah kembali normal. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, janganlah gampang menyerah untuk menggapai cita-cita. Karena kegagalan sebenarnya akan terjadi ketika kita menyerah untuk menggapainya.